Ketenagakerjaan memberi. Bro, udah tahu belum? Jam Sostek nanti jadi BPJS Ketenagakerjaan. Apa bedanya? Ya jelas beda lah. BPJS Ketenagakerjaan berbadan hukum publik menyelenggarakan 4 program jaminan sosial seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Terus siapa yang jadi peserta? Semua pekerja, baik pekerja formal maupun informal, beroperasi di seluruh Indonesia. Pelayanannya cepat dan mudah. Iuran peserta dikembangkan dan diberikan imbal hasil tinggi. Jam Sostek jadi BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Januari 2014. Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan memberi perlindungan, memberi kesejahteraan, memiliki integritas, berkelanjutan, modern berbasis IT, beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pertanggal 1 Januari 2014. Kerja yuk kerja dengan semangat untuk hidup yang berkualitas demi keluarga, bangsa dan untuk negara. Kerja yuk kerja bersama-sama agar hidup bisa mandiri demi kepastian dan masa depan di hari tua. Jam Sostek memberi manfaat yang pasti, santunan perlindungan pelayanan terperi. Acara ini didukung oleh Salam sejahtera pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada dan penonton di studio. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Jam Session, sebuah program yang akan memberikan berbagai macam informasi dan fitur-fitur terkini dari Jam Sostek. Pada malam hari ini kami akan membahas tentang jaminan sosial untuk olahragawan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk menyimak tayangan video yang berikut ini. inilah tim Indonesia. Menjadi seorang atlet merupakan sebuah kebanggaan. Tidak hanya membanggakan diri kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita yang telah mendukung kita dari awal latihan sampai akhir pertandingan. Apalagi ketika membawa nama negara. Ketika menang, tidak hanya atlet saja yang merasakan bangga yang luar biasa, tetapi seluruh bangsanya juga merasakan. Terlebih lagi ketika kerja keras yang dilakukan sangat dihargai oleh pemerintah. Itu pun akan membuat atlet nasional lebih giat lagi membela bangsa dan negara Indonesia. Saat ini, ada banyak veteran olahraga yang mengalami hidup susah. Bahkan mereka nyaris menjual medali emas mereka hanya untuk menyambung kehidupan mereka di masa tua. Elias Pikal adalah seorang legenda tinju Indonesia. Anak bangsa ini akan terus terkenang oleh perjuangannya. Namun, kehidupannya kini tak seperti masa kejayaannya dulu saat ia berjuang untuk bangsa ini. Kehidupan yang sangat jauh dari sejahtera. Apakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk para atlet muda dan juga para veteran olahragawan? Olahraga adalah sebuah aktivitas yang bisa menyehatkan diri dari dalam dan luar atau yang biasa disebut dengan jasmani dan rohani, dan bisa juga menjadi mata pencarian bagi segelintir orang, dan tidak jarang juga dengan menjadi seorang olahragawan bisa menjadi pahlawan, yaitu dengan menorehkan prestasi yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Namun sekarang pertanyaannya pemirsa adalah saat mereka memasuki hari tua dan mengalami resiko pekerjaan, siapakah yang akan bertanggung jawab atas kehidupan mereka? Untuk itu ikuti perbincangan kami malam hari ini dan saya akan langsung saja mengundang special host kita Bapak Elvin G. Masasya beserta tamu kehormatan malam hari ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Roy Suryo dan mantan atlet nasional Bapak Elias Pikal. Selamat malam
Pak Ya, Elvin. selamat malam. Selamat malam Pak Roy. Ya. Pak LSPK, wah luar biasa malam hari ini, malam yang sangat istimewa Pak Elvin. Kita malam hari ini akan membahas mengenai jaminan sosial untuk olahragawan. Nah sebenarnya nih Pak Elvin sendiri, para olahragawan ini di hari tuanya dijamin atau tidak sih oleh pemerintah? Kalau ikut peserta jam sostek pasti dijamin. Pasti terjamin ya Pak ya? Nah karena itu saya ingin membahas hal tersebut, Alin, dengan tamu kita, Pak Menpora, Pak Roy Suryo. Selamat malam, Malam, Pak Menteri. Ya. Terima kasih sudah hadir di Jam Session. Sama-sama, terima kasih atas undangannya. Ya. Saya kira, saya takut undangan di sini, saya kira suruh nyanyi sama beliau. Beliau penyanyi jazz soalnya. Hobi bernyanyi Pak. Satu lagi juga ada tamu istimewa, seorang legend di dunia Betul tinju, sekali. Bung Elias Pikal. Membanggakan kita. Terima kasih sudah datang di Jam Session. Saya ingin memulai dulu, Pak Menteri, dengan Bung Elias Pikal. Waktu itu saya masih ingat, saya mungkin masih remaja. Bung Elias Pikal ini seorang petinju yang sangat terkenal. Bisa diceritakan bagaimana kisahnya waktu itu bertinju dan sempat menjadi juara dunia katanya? Panglima saya jadi juara dunia, saya sudah melawan, hadapi lawan-lawannya semua, bertahankan juara dunia. Luar biasa. Nunjuk-nunjuk ke sini, ini apa sebenarnya? Ininya sabuk IBF menjadi juara dunia ini saya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ini adalah sabuk sebagai juara dunia. Juara dunia pertama. Ya. Waktu itu ya. Pertama dari Indonesia tahun 1985, beliau ini adalah juara dari International Boxing Federation dari IBF. Itu yang luar biasa, sangat membanggakan kita. Ya, saya ingat sekali waktu itu bertinju dengan petinju Korea kalau nggak salah. Ya, Lee Chun. Lee Chun namanya. Pak Elias Pikal setelah menjadi juara dunia kemudian tentu membawa nama baik bangsa dan negara. Apakah waktu itu mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan dari pemerintah? Pertama kali menjadi juara dunia saya dapat hadiah 10 juta dari Pak Menpora Abu Kafur. Itu ya. Setelah itu apa yang lain? Selain itu cuma 10 juta dari Menpora itu. Sekarang kegiatannya? Kegiatan apa? saya di kantor KONI pusat bagian tata usaha Pak. Tata usaha di KONI pusat. Apakah kegiatan itu bisa membantu untuk kehidupan sehari-hari? Ya, saya bekerja untuk saya hari-hari, untuk keluarga saya, untuk. Sekarang tapi melatih adik-adik kita yang mau ke Myanmar juga ya? Ya, Muay Thai ya? Saya sekarang sudah berlatih untuk persiapan anak-anak pelatih Muay Thai untuk persiapan SEA Games nanti. Jadi selain di KONI ada melatih Muay Thai. Saya akan diskusikan ini dengan Pak Menpora, tapi saya kira kembalikan dulu ke Alin. Baik, nanti kita tahan dulu perbincangannya sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan Jam Session malam hari ini. Jaminan sosial untuk olahragawan akan segera kembali. Jam Session. Acara ini didukung oleh Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan. Memberi kesejahteraan. Memiliki integritas. Berkelanjutan. Modern, berbasis IT. Beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pertanggal 1 Januari 2014. Dia ayahku. Pengalamannya mengajarkan aku arti persahabatan. Terkadang sahabat lebih tahu yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Sahabat ayah adalah saksi dari semua mimpi. Kini saatku dan sahabatku membangun mimpi. Peringatan hari ulang tahun PT Jam Sostek yang ke-36 ini menjadi peringatan yang istimewa karena menjadi peringatan hari ulang tahun terakhir diadakan PT Jam Sostek Persero yang akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Jam Sostek, Bapak Elvin G. Masasya yang bertindak sebagai Inspektur Upacara di Gedung Kantor Pusat Jam Sostek pada 5 Desember 2013. Dalam kegiatan tersebut, PT Jam Sostek memberikan beragam penghargaan bagi karyawan purna tugas dan pemenang Internal Governance Award yang telah memaksimalkan kinerjanya di tahun 2013.
kita juga meyakini, optimis bahwa dengan BPJS Ketenagakerjaan ke depan, kesejahteraan tenaga kerja akan lebih baik. Dalam usianya yang ke-36 tahun, PT Jam Sostek meneguhkan tekad menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagai jembatan menuju kesejahteraan seluruh tenaga kerja Indonesia. Jam Session. Bersama kami dalam program Jam Session, dan pemirsa, malam hari ini kami membahas tentang jaminan sosial untuk olahragawan. Silakan lanjutkan kembali Pak Elvin. Ya, Alin, saya tadi ingin ngobrol dengan Pak Menpora. Iya Pak Elvin. Case yang dialami oleh The Legend kita ini, Les Pikal, setelah menjadi juara dunia, katanya bekerja di KONI untuk hari tuanya. Pak Menpora punya pandangan apakah memang atlet itu hari tuanya tidak dijamin? Ya, ini yang harus kita kita dobrak dan juga kita rubah ya. Saya tahu apa yang diceritakan Pak Elias Pikal ini sebenarnya sangat sedikit dari apa yang beliau alami dengan sangat maaf kalau saya katakan dengan sangat tidak layak gitu ya. Sebagai seorang mantan juara dunia, sempat bahkan beliau itu sebelum akhirnya di kantor KONI bersama dengan Pak Tono Suratman sekarang itu kemudian sempat menjadi penjaga keamanan di sebuah diskotik. Kemudian bahkan sempat negara ini tidak bisa melindungi yang bersangkutan ya dari sebuah kasus waktu itu. Itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Ya, beliau ini orang yang sangat berjasa bagi negara. Harusnya negara saat itu memberikan perlindungan. Perkara masalah pribadi yang dialami atau kasus itu lain soal. Ya, tetapi seharusnya ada sebuah perlakuan khusus, dan itu yang sekarang kita coba dobrak Pak Evin ya. Jadi selain dengan menggunakan kita bekerja sama, insya Allah akan terjalin suatu kerjasama sangat bagus ya antara Jam Sostek dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tetapi artinya sekarang atlet itu kita paksakan, saya harus bilang dipaksakan, mereka tetap harus tidak meninggalkan sekolahnya ketika mereka masih dalam golden age-nya dan dalam usianya. Jadi semacam pemain U19 sekarang ini. Jangan berikan mereka bonus-bonus uang ya ketika mereka kemarin menang AFC. Tapi saya sangat appreciate ketika beberapa kampus itu malah memberikan beasiswa sampai dengan lulus kepada misalnya Evan Dimas, kepada misalnya nanti beberapa Ilham dan lain sebagainya. Jadi biarkan mereka itu sekolah, karena dengan sekolah mereka akan mendapatkan gelar pendidikan yang bagus ya, kesarjanaan, baik itu S1 atau syukur-syukur terus lanjut. Dan kalau itu terjadi, kerjasama yang kami lakukan antara Kemenpora dengan Kemendagri misalnya untuk penerimaan pegawai negeri sipil itu terjadi. PNS-nya masuk ke golongan 3, tidak menimbulkan keirian, karena jangan sampai atlet itu kemudian juga terlalu dianamaskan, tidak sarjana kok golongan 3. Itu jangan sampai juga. Jadi semua tapi di balik itu ada calon kerjasama yang mau kita lakukan. Ya, itu dia Pak Menpora. Kami melihat sebenarnya olahragawan itu juga satu profesi yang mengandung risiko di dalamnya. Betul. Ketika bertanding mungkin terjadi kecelakaan, atau mereka juga bisa terkena sakit. Persis. Atau hari tuanya setelah tidak produktif harus dijaga supaya tetap hidupnya bisa seperti kakak saya Mas Elias ini ya. Jadi karena perjuangannya terhadap keluarga, ya, karena perjuangan terhadap negara juga, ya, beliau kan sekarang harus menanggung resiko itu sendiri, dan tidak ada yang mau menanggung resiko. Misalnya secara pribadi beliau harus pakai alat untuk pendengaran, ya. Itu kan sebenarnya resiko yang harus beliau alami, padahal saat itu mempertanggungkan istilahnya nyawanya itu demi negara ini. Apa program dari Pak Menteri? Satu tadi, jadi sekolah yang itu harus kita pastikan pada semua atlet. Ya, jadi usia 19 yang kemarin menang AFC itu malah saya larang atau tidak boleh. Jadi jangan ganggu mereka. Politik juga jangan masuk ke situ. Ya, jadi artinya jangan boleh mereka dipanggil-panggil, apalagi ke kantor partai politik gitu ya, kemudian menumpang di situ. Jangan sampai itu terjadi. Jadi biarkan mereka itu clean sekarang, terus kemudian mereka berlatih lagi untuk AFC. Yang kedua adalah kerjasama dengan ya sebut saja langsungnya misalnya Jam Sostek. Jadi saya terima kasih ya Pak Evin, mulai dari mungkin kerjasama kemarin yang mungkin belum mengarah ya, misalnya Bapak support dengan salah satu olahraga yang sekarang sedang naik daun, futsal sekarang ada itu disupport langsung oleh itu saya berterima kasih ya, karena itu bisa mensinergikan. Selama ini komunitas atau katalah konstituen lah kalau disebut gitu, konstituennya Jam Sostek kan banyak para pekerja. Olahraga yang bisa dekat dengan para pekerja itu selain voli,
selain bulu tangkis itu juga dengan futsal. Ya. Jadi disitulah sebenarnya sinergi ini bisa terjadi dan insya Allah lah 2014 besok kita akan semakin sinergi lagi dan ini akan bisa terjalin langkah-langkah lebih jelas. Ya, menarik sekali Pak Menpora. Kami itu tahun depan akan jadi BPJS, Pak. Dan kita akan punya program jaminan hari tua, betul, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, plus jaminan pensiun. Ya. Lalu coverage-nya ini bukan cuma pekerja formal di kantoran, tapi juga pekerja profesi seperti atlet, artis, dan pekerja informal. Hal-hal yang dialami Bung Elias Pikal ini saya kira kan bukan cuma beliau, banyak lagi yang lain. Betul. Nah, jangan salah loh ya, mungkin masyarakat Indonesia tidak pernah tahu bahwa jangankan hanya Pak Elias Pikal, legenda bulu tangkis kita saja, Mbak Susi Susanti dan Pak Alan, ya, itu sebelum sekarang mereka punya perusahaan sendiri, itu juga pernah hidupnya agak susah. Kain dan sebagainya, hidup dengan jual kain. Tapi ya itu tidak boleh terjadi lagi sekarang. Ya, negara harus punya perhatian. Ya, negara tidak boleh abai terhadap itu. Tapi juga negara tidak boleh lebay gitu. Artinya terus sangat mengunggulkan sehingga justru mengabaikan yang lain. Jadi kita di tengah-tengah. Jadi Pak Menpora setuju ya kalau misalnya para atlet itu sejak mereka berprestasi sudah kita ikutkan program misalnya tadi jaminan kecelakaan kerjanya, jaminan hari tua, lalu jaminan kematian, sehingga kemudian hari tuanya bisa lebih. Kalau boleh dijawab ya Mas Elias, saya menjawab beliau ini dengan 5S ya. Silakan. Sangat setuju sekali sama situ gitu ya. Cuma kan harus begini Pak, kami juga harus terus terang mengatakan untuk menjadi peserta itu harus ada kontribusi, ada pembayaran iuran. Nah tentu kalau pekerja formal itu dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Kalau pekerja profesi, seyogyanya kan mereka bisa membayar ini sendiri. yang sekarang sedang kita rumuskan juga Pak Evin. Jadi sekarang para atlet ini juga sedang kita upayakan untuk kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan, terutama Dirjen Pajak, untuk misalnya ketika mereka mendapatkan bonus, ya, mereka mendapatkan insentif pajak. Dari situ dulu, kalau misalnya nanti insentif pajak itu harusnya dibayarkan pada negara, itu kemudian negara bisa membebaskan itu bisa dibayarkan selaku misalnya kepada jaminan di asuransi. Ini kan sebenarnya apa yang diterima atlet tidak berkurang, tetapi mereka otomatis bisa melakukan kewajibannya untuk melakukan itu. Negara terus terang saja kalau harus menjamin atau membayarkan semuanya, saya bicara dengan bahasa terang saja, mungkin juga APBN kita tidak cukup. Jadi artinya saya selalu realistis, kalau memang misalnya tidak ada bonus, ya saya bilang nggak ada bonus, lebih baik bonus itu kita kita ubah, atau misalnya kita ubah menjadi jaminan-jaminan, atau menjadi beasiswa untuk mereka untuk sekolah. Itu saya kira lebih ke depan. Di luar itu Pak Menpora, saya juga mendengar atlet-atlet itu ketika di pelatnas atau ketika dilatih sebenarnya kan mendapat semacam gaji, mendapat upah. Apakah itu tidak dimungkinkan dipotong untuk kemudian membayar iuran? Saya lebih baik tidak mengurangi hak atlet, ya. Tetapi saya akan mencoba melakukan pemikiran out of the box, ya. Jadi saya tidak akan membebani para atlet, terutama juga atlet senior kayak Bang Elias ini untuk memikirkan itu. Biarkanlah negara yang memikir. Itu tugas negara, ya. Tetapi tentu negara itu tidak bisa semudah membalik tangan. Ada beberapa tahapan yang kami lakukan. Misalnya kemarin kerjasama kita dengan Kementerian BUMN, ya. Jadi sekarang BUMN ini, ya, termasuk diantaranya ada Bank Mandiri, kemudian ada juga misalnya Garuda, ada Jam Sostek juga. Itu kan kita tanda tangan semua waktu itu di kantornya Pak Dahlan, ya. Dan kemudian alhamdulillah itu terjadi. Nanti ada binaan dari tiap-tiap cabang-cabang olahraga. Itu yang kemudian menjadi bapak angkat dari atau menjadi anak angkat dari perusahaan-perusahaan ini. Insya Allah lah. Gitu. Menarik Pak Menteri. Saya ingin juga bertanya pada Bung Elias Pikal. Sekarang punya program perlindungan yang pernah diikuti asuransi atau sejenisnya? Cuma kasih ini aja Pak, saya tapi nggak ada punya apa-apa di sini. Nggak bisa dipakai. Iya. Gitu. Nanti saya akan lanjutkan lagi ya dengan Bung Elias, dengan Pak Menpora. Saya kembalikan dulu pada Terima kasih Pak Elvin. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan kami di Jam Session malam hari ini. Kami akan segera kembali. Jam Session. Acara ini didukung oleh
Bro, udah tahu belum? Jam Sostek nanti jadi BPJS Ketenagakerjaan. Apa bedanya? Ya jelas beda lah. BPJS Ketenagakerjaan berbadan hukum publik menyelenggarakan 4 program jaminan sosial seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Terus siapa yang jadi peserta? Semua pekerja, baik pekerja formal maupun informal, beroperasi di seluruh Indonesia. Pelayanannya cepat dan mudah. Iuran peserta dikembangkan dan diberikan imbal hasil tinggi. Jam Sostek jadi BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Januari 2014. Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1977. Melalui Jam Sostek, tenaga kerja mendapatkan kepastian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Guna memperluas perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia, maka pada tanggal 1 Januari 2014, PT Jam Sostek akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dalam mempersiapkan diri untuk menjadi BPJS Ketenagakerjaan berkelas dunia, maka sejak tahun 2012, PT Jam Sostek telah melakukan langkah rekonsolidasi internal dan eksternal guna membangun kepercayaan dari seluruh stakeholder. Rekonsolidasi dimulai dari mengawal regulasi, review teknis operasional, dan sosialisasi masif. Tahun 2013 merupakan era fit in infrastructure yang memperkuat aspek kepesertaan, pelayanan, penguatan database dan teknologi informatika, investasi, keuangan, sumber daya manusia, dan good corporate governance. Tahun 2014 merupakan tahapan Sustainability Benefit and Services. BPJS Ketenagakerjaan memfokuskan diri pada pertumbuhan agresif, harmonisasi manfaat, dan pelayanan prima. BPJS Ketenagakerjaan merupakan era baru jaminan sosial di Indonesia dengan pelayanan e-registration, e-payment, dan e-claim dengan standar pelayanan yang bersahabat, modern, dan terpercaya. Pada tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan pensiun bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja. Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan. Memberi kesejahteraan. Memiliki integritas. Berkelanjutan. Modern berbasis IT. Beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pertanggal 1 Januari 2014. Masih bersama kami dalam program Jam Session dan topik malam hari ini adalah jaminan sosial untuk olahragawan. Kita lanjutkan kembali, silakan Pak Ya, Alvin. Alin, saya mau tanya juga Pak Menpora. Punya program khusus terhadap para atlet dan punya harapan terhadap Jam Sostek Ya, untuk itu? selain saya menjalin kerjasama dengan semuanya, insya Allah dengan Jam Sostek ada banyak yang bisa kita lakukan. Sekarang ini untuk supaya atlet itu bisa sekolah tanpa mengganggu pelatnasnya, saya kebetulan punya staf khusus yang juga dulu mantan atlet olahraga, ya, dan juga satu staf khusus lagi Profesor Eko itu yang khusus bicara masalah IT. Sekarang atlet ini sudah kita embeddedkan dengan IT. Jadi misalnya mereka pelatihan sukses, hadiah mereka bukan lagi berupa uang, tapi mereka berupa gadget, yang gadget itu sudah dikasih sinkron sehingga nanti kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka bisa sekolah dari situ, bisa authorize dari situ. Luar biasa. Dengan Universitas Terbuka, ya, dengan Prof. Tian Belawati, kita juga sudah kerjasama dan akan nanti diwujudkan. Jadi Universitas Terbuka akan nempel. Ini seperti sekolah online ya? Ya, tinggal sekarang apa yang bisa Jam Sostek berikan? Secara fungsi peran, kami memang punya program untuk memberikan perlindungan dan juga kesejahteraan bagi seluruh profesi pekerja di Indonesia, termasuk para atlet. Tentu kita akan sosialisasikan, kita komunikasikan, bahkan dirancang program-program khusus, termasuk kemungkinan kerjasama dengan Insya Allah. Kementerian Olahraga. Baik. Saya ingin ke Pak Bung Elias Pikal, harapannya apa terhadap Menpora atau terhadap institusi seperti kami Jam Sostek? Saya harap Pak Menpora harus memperhatikan apa tentang atlet Indonesia ini untuk masa depan mereka, supaya mereka bisa berjuang untuk nama bangsa negara itu.
Ya, Bung Ilyas, tetap semangat Ya, tetap karena Pak semangat, Menpora tadi ya. sudah sampaikan program-program ke depan. Tentu nanti atlet-atlet yang lain bisa lebih baik. Jadi dari atletnya, dari pengurusnya, atau dari orang yang di bidang olahraga dan dari jaminannya sukses, insya Allah sukses. Insya Allah. Saya kira menarik sekali, Alin, bahwa memang pelindungan itu bukan hanya untuk pekerja formal, tapi juga pekerja profesi seperti atlet dan artis. Tadi kita mendengar dari Bung Elias Pikal, dari Pak Menpora, program-program yang menarik untuk bisa disinergikan juga dengan Jam Sostek. Mudah-mudahan diskusi ini bisa memberikan manfaat pada penonton di rumah dan pemirsa di studio. Saya kembalikan pada Alin. Iya, terima Silakan. kasih Pak Elvin, dan semoga semua programnya bisa berjalan dengan baik tanpa halangan ya Pak ya. Baik, dan sekarang waktunya saya untuk memberikan kuis bagi pemirsa di rumah. Hadiahnya adalah uang tunai 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Caranya mudah saja, Anda tinggal menjawab melalui akun Twitter kami @james_session. Dan pertanyaan malam hari ini adalah, lewat cabang olahraga manakah Bung Elias Pikal mengharumkan nama Indonesia? Rasanya sangat mudah sekali. Untuk itu langsung saja kirimkan jawaban Anda melalui akun Twitter kami @james_session. Dan baiklah pemirsa, jika Anda ingin mendapatkan piala emas di kancah dunia, maka kita harus juga menjaga atlet kita seperti emas. Dan tentu saja PT Jam Sostek akan terus meningkatkan kompetensinya di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat langsung yang dapat dinikmati oleh seluruh warga Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Elvin untuk waktunya. Terima kasih Pak Roy Suryo dan Bung Elias Pikal, semangat selalu. Baiklah pemirsa, sebelum kami tutup perjumpaan malam hari ini, terimalah persembahan istimewa Dani Jaif dengan lagunya Selamanya. Terbayang paras lembut ayumu, walau entah di mana kini dirimu. Oh sayang, tetap bergayung, tetap indah matamu, memancar rasa rindu. Oh, di kalbu masih ku bawa sepanjang kala, selalu kita bersama, tak pernah usai, tak pernah pudar membara, berpijar selamanya. Oh masih ku bawa sepanjang kala, selalu kita bersama, tak pernah usai, tak pernah pudar membara, berpijar meski sewindu tiada bertemu, tapi hati selalu satu. Di kala siang, di kala malam, selalu dibayang-bayang berpadu Acara ini didukung oleh Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan. Memberi kesejahteraan. Memiliki integritas. Berkelanjutan. Modern, berbasis IT. Beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pertanggal 1 Januari 2014. Bro, udah tahu belum? Jam Sostek nanti jadi BPJS Ketenagakerjaan. Apa bedanya? Ya jelas beda lah. BPJS Ketenagakerjaan berbadan hukum publik menyelenggarakan 4 program jaminan sosial seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Terus siapa yang jadi peserta? Semua pekerja, baik pekerja formal maupun informal, beroperasi di seluruh Indonesia. Pelayanannya cepat dan mudah. Iuran peserta dikembangkan dan diberikan imbal hasil tinggi.
Sostek jadi BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Januari 2014. Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan. Memberi kesejahteraan. Memiliki integritas. Berkelanjutan. Modern, berbasis IT. Beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pertanggal 1 Januari 2014.